Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya di materi penerapan turunan fungsi trigonometri matematika peminatan kelas 12. Kali ini kita akan membahas mengenai soal-soal yang berhubungan dengan penerapan turunan fungsi trigonometri. Silahkan kalian simak penjelasan berikut ini. Dalam penerapan turunan fungsi trigonometri, kita akan membahas 4 hal. Yang pertama, penerapan turunan untuk menentukan nilai maksimum atau minimum. Yang kedua, untuk menentukan interval fungsi naik atau fungsi turun. Yang ketiga, untuk menentukan interval kecekungan kurva. Yang keempat, untuk menentukan gradien garis singgung atau persamaan garis singgung. Kita masuk ke pembahasan materi yang pertama, penerapan turunan untuk menentukan nilai maksimum atau minimum. Perhatikan soal berikut ini. Tentukan nilai maksimum dari fungsi y sama dengan 2 sin x plus 30 derajat untuk x di antara 0 sampai dengan 180 derajat. Di soal ini yang ditanyakan adalah nilai maksimum. Mari kita bahas bersama penyelesaiannya. Untuk menentukan nilai maksimum, kita harus menentukan dulu titik stasionernya. Titik stasioner akan didapat untuk y aksen sama dengan 0. Untuk itu, kita perlu cari turunan dari fungsinya. Jika fungsinya y sama dengan 2 sin x plus 30 derajat, maka turunannya adalah 2 cos x plus 30 derajat. Karena titik stasioner didapat ketika y aksen sama dengan 0, maka bisa kita tulis persamaannya menjadi 2 cos x plus 30 derajat sama dengan 0. Selanjutnya, kita selesaikan persamaan tersebut dengan mengubah 0 menjadi cos 90 derajat, sehingga didapat 2 cos x plus 30 derajat sama dengan cos 90 derajat. Persamaan ini kita selesaikan menjadi x plus 30 derajat sama dengan 90 derajat ditambah k kali 360 derajat atau x plus 30 derajat sama dengan min 90 derajat plus k kali 360 derajat. Selanjutnya kita dapatkan x sama dengan 60 derajat plus k kali 360 derajat atau x sama dengan min 120 derajat ditambah k kali 360 derajat. Nilai tersebut didapat dengan memindahkan 30 derajat ke ruas kanan. Sehingga didapat untuk k sama dengan 0, x sama dengan 60 derajat atau x sama dengan 240 derajat. Karena x yang diminta hanya antara 0 sampai dengan 180 derajat, maka kita ambil satu nilai x saja, yaitu 60 derajat. Selanjutnya didapat x sama dengan 60 derajat, maka y sama dengan 2 kali sin 60 derajat ditambah 30 derajat, yaitu 2 sin 90 derajat sama dengan 2. Dari sini kita dapatkan nilai maksimum dari fungsi y sama dengan 2 sin x plus 30 derajat untuk x antara 0 sampai dengan 180 derajat adalah 2. Pembahasan yang kedua adalah penerapan turunan untuk menentukan interval fungsi naik atau fungsi turun. Perhatikan soal berikut. Tentukan interval di mana fungsi fx
sama dengan sin X plus pi per 6 naik untuk X antara 0 sampai dengan pi. Mari kita selesaikan soal tersebut. Seperti telah kita pelajari bersama bahwa fungsi f(x) akan naik dengan syarat f aksen X-nya lebih dari 0. F aksen X atau turunan dari sin X plus pi per 6 adalah cos X plus pi per 6, sehingga didapat cos X plus pi per 6 lebih dari 0. Di sini sudah kita dapatkan pertidaksamaan trigonometri. Nah, untuk menyelesaikan suatu pertidaksamaan, kita cari dulu yang disebut dengan pembuat 0. Pembuat nolnya didapat ketika cos X plus pi per 6 sama dengan 0. Kita selesaikan menjadi cos X plus pi per 6 sama dengan cos pi per 2. Seperti kita ketahui, pi adalah 180 derajat, sehingga yang nilainya 0 adalah cos 90 derajat, atau karena dalam bentuk pi, kita tulis pi per 2. Selanjutnya, kita dapatkan X plus pi per 6 sama dengan pi per 2 plus K kali 2pi, atau X plus pi per 6 sama dengan min pi per 2 plus K kali 2pi. Dari sini kita dapatkan X sama dengan pi per 3 plus K kali 2pi, atau X sama dengan min 2pi per 3 plus K kali 2pi. Selanjutnya kita dapatkan X sama dengan pi per 3 untuk nilai K sama dengan 0. Setelah kita mendapatkan pembuat 0 pi per 3, selain pembuat 0 pi per 3, kita juga membutuhkan dua lagi batasan. Batasan itu kita dapatkan dari soal atau dari intervalnya, yaitu X antara 0 sampai dengan pi. Sehingga untuk membuat garis bilangan, di sini batasnya ada 3, yaitu pi per 3, 0, dan pi. Di situ ada daerah positif, ada daerah negatif. Daerah positif kita dapatkan dengan memasukkan salah satu X di antara 0 sampai pi per 3 ke persamaan cos X plus pi per 6. Didapatkan nilai cosnya positif, sehingga di mana daerah 0 sampai pi per 3 merupakan daerah positif. Penyelesaian yang diminta di sini adalah penyelesaian ketika daerahnya lebih dari 0, sehingga yang menjadi daerah HP adalah daerah positif. Daerah positif ini tinggal kita ubah atau kita nyatakan dalam simbol matematika, sehingga didapat jadi fungsi f(x) sama dengan sin X plus pi per 6 akan naik pada interval X antara 0 sampai dengan pi per 3. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu menentukan interval kecekungan kurva. Perhatikan soal berikut ini. Tentukan interval X sehingga grafik fungsi f(x) sama dengan cos X min 30 derajat cekung ke atas untuk X antara 0 sampai dengan 180 derajat. Perhatikan penyelesaian berikut. Kita membutuhkan turunan kedua untuk menentukan interval kecekungan kurva, sehingga dari fungsi f(x) sama dengan cos X min 30 derajat, kita tentukan dulu turunan pertamanya. Turunan cos yaitu min sin, jadi f aksen X sama dengan min sin X min 30 derajat. Diturunkan lagi menjadi min cos X min 30 derajat. Selanjutnya, grafik fungsi f(x) akan cekung ke atas, syaratnya adalah jika f double aksen X lebih dari 0. Untuk itu, kita masukkan syaratnya ke pertidaksamaan, sehingga diperoleh min cos X min 30 derajat lebih dari 0. Untuk menyelesaikan pertidaksamaan tersebut akan lebih mudah kalau kita ubah menjadi cos X min 30 derajat kurang dari 0. Ingat tanda pertidaksamaan dibalik ketika dikalikan dengan bilangan negatif.
Selanjutnya kita cari pembuat nolnya. Untuk menentukan pembuat nolnya, cos X min 30 derajat sama dengan 0. 0 kita ubah menjadi cos 90 derajat. Dari sini kita dapatkan X min 30 derajat sama dengan 90 derajat plus K kali 360 derajat, atau X min 30 derajat sama dengan min 90 derajat plus K kali 360 derajat. Langkah selanjutnya, X sama dengan 120 derajat diperoleh dari 90 plus 30 derajat, atau X sama dengan min 60 derajat plus K kali 360 derajat. Kita hanya membutuhkan X antara 0 sampai dengan 180 derajat, sehingga untuk nilai K sama dengan 0, kita sudah dapatkan X-nya sama dengan 120 derajat. Kita sudah mendapatkan pembuat nolnya. Untuk membuat garis bilangan, kita membutuhkan pula batas dari intervalnya, sehingga kita dapatkan garis bilangan dengan batas 0, 120 derajat, dan 180 derajat. Kita bisa coba masukkan untuk X sama dengan 30 derajat ke pertidaksamaan. Untuk X 30 derajat nanti akan didapatkan cos 0. Cos 0 nilainya positif. Maka untuk X sama dengan 30 derajat didapatkan daerahnya daerah positif. Karena pertidaksamaan yang mau kita cari adalah pertidaksamaan di mana cos X min 30 derajat kurang dari 0, maka HP-nya adalah daerah negatif. Dari situ kita dapatkan, jadi grafik fungsi fx sama dengan cos X min 30 derajat akan cekung ke atas untuk X-nya antara 120 sampai dengan 180 derajat. Jangan lupa perhatikan tanda sama dengan dan di mana tanda pertidaksamaannya tanpa sama dengan. Pembahasan yang terakhir atau yang keempat adalah untuk menentukan gradien garis singgung kurva. Soalnya adalah tentukan gradien garis singgung grafik fx sama dengan cos X plus 2 di titik dengan absis pi per 3. Absis itu nama lain dari X. Mari kita selesaikan. Untuk menentukan gradien, kita tentukan dulu turunan pertamanya. F aksen atau turunan dari cos X plus 2 adalah min sin X. Selanjutnya, karena sudah diketahui absisnya atau X-nya adalah pi per 3, tinggal kita masukkan X atau pi per 3 tersebut ke persamaan turunannya, sehingga didapat min sin pi per 3, yaitu min sin 60 derajat atau min setengah akar 3. Cukup mudah bukan? Dari sini langsung kita dapatkan gradien garis singgung grafik fx sama dengan cos X plus 2 di titik dengan absis pi per 3 adalah min setengah akar 3. Sekian penjelasan dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.